Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsan. Para pemirsa channel Yayasan Salafus Saleh, bapak-bapak, ibu-ibu, dan anak-anak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, dalam kesempatan penyampaian materi ini yang insya Allah saya akan membawakan sebuah judul, yaitu tentang ukhuwah Islamnya, persaudaraan Islamnya. Para pemirsa hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang kita telah ketahui dan kita yakini bahwa persaudaraan dalam Islam adalah sesuatu yang tinggi kalau dibandingkan dengan persaudaraan yang didasarkan atas dasar kekeluargaan ataupun keturunan. Namun dalam hal ini, persaudaraan tidak akan datang begitu saja. Persaudaraan adalah sesuatu yang harus kita tanamkan. Persaudaraan adalah sesuatu yang harus kita tumbuh kembangkan. Persaudaraan adalah sesuatu yang harus kita sebarkan ataupun kita pelihara. Dengan kata lain, kita tidak akan mendapatkan rasa cinta dari orang lain apabila yang kita tanamkan adalah kemarahan. Kita pun tidak akan memetik bunga-bunga kasih sayang dari orang lain apabila yang kita tanamkan adalah kebencian. Kita pun tidak akan mendapatkan ketenangan jiwa apabila yang kita pelihara adalah kemunafikan. Kita pun tidak akan mendapatkan saudara apabila kita bersikap sebagai seorang musuh. Jadi, kita harus membangun persaudaraan, bukan permusuhan. Hadirin rahimakumullah, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam membangun persaudaraan yang didasarkan kepada keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita mempunyai contoh yang terbaik, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Yakin nyata dalam pribadi Rasulullah itu ada suri tauladan. Para pemirsa, pendengar channel Salafus Saleh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah itu adalah manusia uswatun hasanah, harus dijadikan contoh oleh kita semuanya. Rasulullah itu adalah merupakan sosok manusia yang dicintai oleh para sahabat ketika itu. Hadirin rahimakumullah, yang jadi pertanyaan, sampai sekuat apa sehingga Rasulullah dicintai oleh para sahabat? Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita lihat sejarah awal permulaan Islam. Abu Bakar Siddiq suatu ketika membacakan ayat suci Al-Quran di tengah-tengah kerumunan orang-orang kafir ketika itu. Maka Abu Bakar Siddiq dipukuli, ditendang, dan diinjak-injak sehingga Abu Bakar Siddiq sampai pingsan. Kemudian ketika Abu Bakar Siddiq dalam keadaan pingsan, dibawa oleh sahabatnya, yaitu Banu Taim, menuju rumah orang tuanya. Setelah ada di rumah orang tuanya,
Abu Bakar Siddiq siuman, sadar dari pingsannya. Apa yang diucapkan oleh Abu Bakar Siddiq ketika itu? Di mana dan bagaimana keadaan Rasulullah? Para pemirsa hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika itu pula Ibu Abu Bakar Siddiq akan memberi makan dan minum. Tetapi Abu Bakar Siddiq tidak mau makan dan minum. Malah ia berkata, "Demi Allah, aku tidak akan makan dan minum sebelum melihat keadaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah kekuatan kecintaan para sahabat kepada nabinya, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah kepulangan dari perang Uhud, sebagian para sahabat memberitahukan kepada salah seorang ibu bahwa orang tuanya telah gugur di medan Uhud. Suaminya telah gugur di medan Uhud. Saudara laki-lakinya pun telah gugur di medan Uhud, termasuk beberapa anaknya terbunuh di medan Uhud. Kemudian ibu itu mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Setelah mengucapkan demikian, maka ibu itu berkata, "Di mana dan bagaimana keadaan Rasulullah?" Kemudian para sahabat menjawab, "Alhamdulillah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan sehat walafiat." Tapi ibu itu penasaran ingin bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ibu itu mencari untuk bertemu dengan Rasulullah. Akhirnya ketemu sama Rasulullah dan Rasulullah dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian ibu itu berkata, "Demi Allah, musibah yang paling berat telah menjadi ringan setelah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Itulah kekuatan cinta para sahabat ketika itu. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah meninggal, tetapi ketika disebut-sebut nama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat selalu menangis, terkenang dengan jasa-jasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah kekuatan cinta yang ditunjukkan oleh para sahabat ketika itu. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menjadi pertanyaan, kenapa para sahabat mencintai kepada Rasulullah begitu kuatnya? Hadirin para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antaranya adalah Rasulullah memberikan contoh ataupun pelajaran kepada para sahabat dalam membangun sebuah persaudaraan. Kesatu, Rasulullah selalu memberikan perhatian khusus kepada siapapun. Kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu memberikan penghargaan dan pujian kepada siapapun apabila orang itu layak untuk mendapatkan penghargaan dan pujian. Ketiga, Rasulullah selalu melupakan dan memaafkan kesalahan orang lain. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesatu, Rasulullah selalu memberikan perhatian khusus kepada siapapun apabila ada orang yang mengajak berbicara kepada Rasulullah, baik itu adalah orang tua, orang miskin, ataupun anak-anak, termasuk orang yang membenci kepada Rasulullah. Rasulullah selalu memberikan perhatian. Rasulullah selalu mendengar apa yang dikatakan oleh orang-orang itu. Itulah Rasulullah selalu memberikan perhatian. Kemudian
Para pemirsa hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika Rasulullah sedang berkumpul di suatu majelis dengan para sahabat. Kemudian ada salah seorang sahabat yang ketinggalan dan tidak kebagian tempat duduk, yaitu Jabir bin Abdillah. Kemudian Rasulullah membuka pakaiannya. Kemudian pakaian itu dilipat. Setelah dilipat, diberikan kepada sahabat Jabir bin Abdillah. Wahai Jabir, ambillah pakaian ini yang telah aku lipat. Jadikanlah pakaian ini untuk tempat dudukmu. Para pemirsa hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bayangkan begitu perhatiannya Rasul kepada para sahabat. Rasulullah tidak sungkan-sungkan membuka jubahnya, kemudian dilipat, diberikan kepada salah seorang sahabat dan untuk dijadikan tempat duduk. Jubah itu diterima oleh sahabat Jabir bin Abdillah dan berkata sahabat Jabir bin Abdillah, "Ya Rasulullah, beginilah caranya engkau menghormati seorang sahabatmu." Para pemirsa hadirin sekalian, itulah Rasulullah yang seringkali memberikan perhatian khusus kepada siapapun. Kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu memberikan penghargaan dan pujian kepada para sahabat. Kalau memang dia berhak untuk mendapatkan pujian dan penghargaan, seperti sahabat Abu Bakar Siddiq, seperti sahabat Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan sahabat-sahabat lainnya. Banyak sahabat yang mendapat pujian dan penghargaan dari Rasulullah. Dan ketiga, dalam membangun rasa persaudaraan di kalangan para sahabat ketika itu, Rasulullah selalu memberikan, memaafkan, dan melupakan kesalahan-kesalahan orang lain. Itulah yang dibangun oleh Rasulullah untuk membangun ukhuwah Islamnya, persaudaraan yang didasarkan kepada ajaran atau keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Jadi yang diajarkan Rasulullah SAW ketika para sahabat mencintai bukan karena satu agama, bukan karena satu keimanan, tapi memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pengajaran kepada sahabatnya bagaimana cara memperlakukan seorang sahabat. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan kita dapat membangun rasa persaudaraan di antara kita semuanya, yaitu persaudaraan yang didasarkan kepada keimanan kepada iman Allah Subhanahu wa taala, yaitu suatu persaudaraan yang tidak bisa ditukar dengan rasa individualisme, suatu persaudaraan yang tidak bisa ditukar dengan egoisme, suatu persaudaraan yang tidak bisa ditukar dengan sukuisme ataupun isme-isme lainnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan penyampaian materi yang singkat ini menjelang berbuka puasa pada bulan Ramadan yang saya sampaikan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.